pintar, paling cerdas. Lalu Nabi menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum lima ba'dahu dzikran isti'dadan ulaikal aqyas. Dengan sak pintar niki, kata Nabi, adalah dengan sak banyak mengingat mati dan mempunyai persiapan yang paling bagus untuk menghadapi mati. Mereka itulah orang yang paling pintar, kata Nabi. Alhamdulillah, dengan kedatangan kelompok kami yang di kuburan berarti mengingat mati. Pasti kematian akan datang dengan kelompok kami ini. Karena itu para ulama mengatakan, man aktsara kaisa sering mengingat mati, maka dia akan diberikan kemuliaan dengan 3 hal. Yang pertama, dipertakhir taubat. Dia akan dipercepat untuk bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb. Dia akan senantiasa merasa qana'ah. Yang ketiga, yaitu ibadah. Ya, yang semangat beribadah, nasyid dengan ibadah. Ini akibat kalau siang kami ini sering mengingat mati. Tapi kalau jarang mengingat mati, bahkan lupa mati ini, maka tiba di salah satu dia akan dikasih hukuman 3, yaitu diperlambat taubatnya. Yang kedua, hatinya tidak pernah merasa qanaah dan malas beribadah. Jadi mudah-mudahan dengan sering kita mengingat mati, Allah akan mempermudah dan meridai kita semuanya. Yang kedua, insya Allah anak lulusan ini yang almarhumah Naila Niki, alhamdulillah dia orang yang baik, jarang banyak bicara, ya, tapi dia hanya banyak mengingat Al-Quran. Jadi dia Niki anak yang saleh, insya Allah. Berapa saksi lagi? Alhamdulillah. Tentu dalam pergaulan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyabah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بأتم الشهادة وعلى آله وأصحابه خير عباد الله في القيادة وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم انتهاء أوقات العبادة. أما بعد، Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Munir Alimuddin, Guru Besar Universitas Islam Alauddin Padang, Kasar, yang sama-sama hormati, Tuan Guru Haji terkait, Tuan Guru Haji Abdul Mukmin, Tuan Guru Haji Mukarram dari Brunei, dan para Tuan Guru yang lainnya yang sangat-sangat kami hormati. Atas nama segenap keluarga besar Yayasan Pendidikan Al-Halimi menyampaikan terima kasih yang seterusnya kepada Perusani yang telah ikut bertakziah untuk menyelesaikan sekaligus segala sesuatu yang berkaitan dengan meninggalnya almarhumah Hafizah Naili Mukrihati Mu'alif Alimuddin, sehingga selesailah seperti yang sudah kita rencanakan. Walaupun hujan turun deras sejak kemarin, bagikan hujan ini menyambut akan kehadiran almarhumah di makbarah yang sudah disiapkan.
Bahkan bangkai Ujang ini tak merasa puas kalau hanya mengantarkannya sampai di makbarah. Hujan ini merupakan hujan rahmah, hujan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus bahwa alam ini ikut berduka dengan meninggalnya almarhumah Hafizah Naini Muprihati Mu'alif Alimuddin, yang sesungguhnya kami di Pondok Pesantren Al-Ahli sangat-sangat mengharapkan almarhumah ini menjadi salah satu daripada para hafizah yang diharapkan untuk mengembangkan hafizul Quran di Pondok Pesantren Al-Ahli di kelak. Tetapi apa yang hendak kita katakan, bahwa iradah Allah tak pernah bisa tergeser sedikit pun dengan adanya kemauan-kemauan kita. Dia tetap berlaku sesuai dengan yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Maka kita tinggal menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah tahu bahwa kita akan berduka ditinggalkan oleh almarhumah. Allah Maha tahu bahwa orang tuanya akan berduka ditinggalkan oleh almarhumah. Allah juga tahu bahwa semua rekan-rekan mahasiswa-mahasiswanya akan berduka ditinggalkan oleh almarhumah. Allah juga tahu bahwa orang-orang dekat dengan akan berduka ditinggalkan oleh almarhumah. Dan Allah juga tahu kadar pahala yang diberikan oleh hamba-hamba kepada hamba-hamba yang sabar dengan berkat meninggalnya almarhumah lewat sebuah peristiwa meninggalnya almarhumah. Itu merupakan suatu hikmah, dan tentunya yang paling besar pahala yang diberikan sekarang ini adalah kedua orang tuanya, kakak dan adiknya. Dia tak punya adik tapi punya bibi, punya ponakan, yang tentunya merasa kehilangan almarhumah. Maka oleh sebab itulah kita mengantarkan almarhumah. Kalau kita sendiri tidak meneteskan air mata, tetapi alam ini sudah mewakili kita menumpahkan tetesan-tetesan air mata alam yang tak terhitung jumlahnya, mengiringi langkah-langkah para pemikul jenazah almarhumah. Dan semua itu sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal semua ini menjadi suatu pelajaran yang besar bagi kita, bahwa yang namanya kematian tetap merupakan misteri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa yang akan ditentukan pada hari ini, pada esok, nanti malam dan seterusnya, itu sudah ada catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagi kita harus mengambil pelajaran seperti hadis yang disampaikan oleh Tuan Guru Muhammad Munir tadi, akhiru zikraha bil adzab fa innahu ma dzakarahu fi syi'atin min aisi illa dayyaqahu wa man dzakarahu fi daikin min asri illa wasa'ahu. Banyak-banyaklah mengingat kematian, banyak-banyak mengingat kematian. Kematian yang menghilangkan semua kelezatan duniawi, tapi akan berganti dengan kelezatan ukhrawi yang akan disajikan nanti di alam barzahnya. Kematian ketika kita ingat pada saat kita mengalami kelapangan, kebahagiaan, maka kita tidak akan sampai kufur nikmat. Karena dengan ingat mati ini, dunia terasa sempit. Sebaliknya, ketika kita mengingat kematian pada waktu kita mengalami kesulitan hidup, justru ingat kematian ini membuat dunia ini terasa lapang. Itu adalah merupakan hakikat kematian yang harus menjadi pelajaran kepada kita. Sesungguhnya kematian-kematian yang kita saksikan setiap kali kita masuk ke area makbarah ini adalah merupakan suatu pembelajaran kepada kita. Dalam sebuah riwayat, ada sebuah sahabat orang Abu Razim. Abu Razim ini kebetulan dia berbalik memang jauh dari yang kubur. Cuma kalau yang kita Isyah adalah harus melalui pulang pergi lewat pinggiran kubur. Yang dia berketua di Rasulullah, ya Rasulullah, ma'la aqulu kalaman li ahli kubur li anni li tarikun azhabu wa arji'u
minhu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini adalah salah seorang sahabat engkau yang punya rumah kebetulan memang agak jauh dari kubur. Tapi tempat kami mencari maisha adalah di satu tempat yang kami harus melewati pinggiran kubur. Lalu apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Apa yang kami ucapkan supaya memberikan manfaat kepada para ahli kubur? Maka Rasulullah mengajarkan, ya Aba Razim, qul assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Salam keselamatan buat kalian wahai penghuni kubur, baik muslimnya laki-laki, mukminnya laki-laki, ataupun mukmin perempuan, mukminnya perempuan, muslimah perempuan. Lalu Abu Razim itu kok dia heran, ayasma'una ya Rasulullah, apakah mereka akan mendengar ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, yasma'una wa yujibuna salamaka walakin la tastati'u an tasma'a ijabatahum. Mereka mendengarkan dan mereka menjawab salam kalian, tapi kau tidak mampu untuk mendengarkannya. Akhirnya Rasulullah mengatur perkataannya, ya Aba Razim, ama turidu ayyujibakal malaikatul ladzi hawlahum alladzina hawlahum. Apakah kau tidak senang kalau yang menjawab salammu itu juga adalah para malaikat-malaikat yang ada di sekitar ini? Bijumlati mandukinu fi hadhil tilkal maqbarah. Berjumlah berapa orang yang dikuburkan di barang itu. Kemudian tunggu hidang lengan lain eman buruk ke arah kubur niki sebelum penjajahan anak agung di Lombok. Bayangkan kira ratus ribu, jutaan situ kuburan di makbarah ini. Maka setiap kali yang kau masuki area makbarah ini, lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kalimat thayyibah lainnya, doa dan lain sebagainya, maka selaput dari itu akan mendapatkan nikmat sejumlah huruf-huruf ayat Al-Quran yang tiap kau bacakan. Dan bagi tiap kelompok yang membacakan ini akan mendapatkan 30 kali lipat daripada jumlah huruf yang tiap kau baca. Karena setiap huruf akan mencatat 10 derajat, kemudian 10 kebagusan, terhapus 10 kejahatan kita, dosa-dosa kita. Kali sekian huruf, kali sekian banyak orang-orang di makbarah kita. Maka oleh sebab itulah bahwa almarhumah berpulang ke rahmatullah bukan saja sebagai cara Allah Ta'ala untuk mempercepat almarhumah mendapatkan balasan daripada perjuangannya menghafal firman Allah, tetapi juga bahwa almarhumah ini dijadikan instrumen oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberikan pahala besar kepada keluarga yang tinggalkan, untuk memberikan pahala besar kepada kita semua, untuk memberikan pahala besar kepada rekan-rekan para mahasiswa di sini dan para santriwan dan santriwati pondok pesantren Al-Halimi. Maka oleh sebab itulah, mari kita sikapi semua peristiwa ini dengan penuh keimanan, kemudian akan lahir yang namanya sabar, redha, syukur dan ikhlas melepaskan almarhumah menuju mahkamah Qadirul Jalil yang nantinya Allah menjadikan hakikat kubur yang sesungguhnya di balik tembok maknawi daripada kubur yang kita lihat memang sangar kelihatannya adalah di bawah pohon-pohon kemboja, lalu tanah biasa. Tapi jangan hanya menatap itu adalah sebagai tumpukan tanah biasa, tetapi adalah di balik tembok-tembok yang barzah ini terdapat hakikat kubur yang sesungguhnya, yaitu bagi seorang hafizah akan menjadi taman di antara taman-taman surga. Oleh sebab itu mudah-mudahan keluarga dekat daripada almarhumah, kedua orang tuanya dalam hal ini Dr. dan Dr. Mu'alim, kemudian Dr. Anda, Hikmah, dan semua kakak-kakak almarhumah, semua rekan-rekan, semua bidik, mengingatkan bahwa semua ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada almarhumah. Karena apa? Mungkin kalau dia lebih lama tinggal di dunia akan banyak kesulitan-kesulitan yang hadapi.
Allah tidak rela melihat kekasihnya diborgol oleh kesulitan duniawi, tetapi dipanggillah dia secepatnya untuk mendapatkan balasan daripada perjuangannya yang menghafal huruf demi huruf Al-Quran sampai menghafalkan Al-Quran pada waktu almarhumah masih berusia dini menurut ukuran umur manusia. Nah, mudah-mudahan itu semua menjadi kenyataan dan menjadi pelajaran kepada kita, kepada anak-anakku, para santriwan santriwati yang menekuni semua hafalan, baik menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal kaidah-kaidah nahwu, menghafal fikih, menghafal kifayatul awam dan sebagainya. Itu semuanya adalah cara kita untuk menjaga Al-Quran, untuk menjadi negara Al-Quran, berkhidmah kepada Al-Quran, berkhidmah kepada Rasulullah, berkhidmah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkhidmah kepada Islam. Insya Allah semua kalian akan menjadi penghuni surga bersama al-mukarramun para penduduk kita yang sudah disiapkan Jannatul Firdaus tempatnya nanti. Terakhir kami perluasan sila sekali menghadiahkan Al-Fatihah buat almarhumah dan buat para kakek dan nenek, baik jalan bapak ataupun jalan ibu, sampai kepada seterusnya, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam mendapatkan pahala Al-Fatihah yang saya baca ini. Mubarakatil Fatihah.